video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sampai kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD, sehingga berkenan untuk menjadwalkan pertemuan dengan kami. Kalaulah tidak bersama seluruh kementerian atau lembaga yang terkait untuk membincangkan khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri. Bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Ini lebih baik sekali kalau kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan bisa menginisiasi agenda itu. Ini lucu loh, terang-terangan loh ini. Udah terang-terangan, seharusnya pemerintah menindak tegas lah seperti ini. Merongrong persatuan NKRI. Ini dari Alektam. Yang terhormat Muhammad Mahfud MD, tolong HTI jangan dikasih panggung. Mereka nggak ada jasa sama sekali ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sekarang seenaknya mau mengganti Pancasila dan khilafah. Padahal apalagi sudah dibubarkan ya HTI kemarin. Sekarang tetap aja, malah sekarang semakin masif untuk menggantikan sistem Pancasila dengan khilafah. Ini menurut saya Pak Mahfud MD harus menindak tegas. Ini malah mau ketemu dengan Pak Mahfud MD. Aduh. Bahkan di sini Denny Siregar malah mentut seperti ini. Kayaknya bego-bego gini, tapi nekat mau ngatur negara. Terus ada lagi yang bawah, yang ngoceh kayak tukang obat di pasar. Ya memang ngomongnya sangat lancar sekali. Ya seolah-olah pintar, padahal ya belum tentu. Apalagi negara ini penduduknya mencapai hampir 300 juta penduduk. Sangat sulit sekali. Pancasila saja mulai kemerdekaan tahun 2045 hingga sekarang ini aja belum sepenuhnya terrealisasi ke masyarakat. Apalagi mau ganti sistem, pasti sangat sulit. Apalagi orang-orangnya ya tidak mempunyai pengalaman tentang ketatanegaraan dan lain sebagainya. Pasti akan sangat sulit sekali. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Penampilan semua agamis, tapi sudahlah, nanti saya dibilang percuma pakai jilbab. Payah adu argumen dengan siput sawah. Kasihan juga penjual obat kadaluarsa ini. Indonesia negara ke-21 larang HTI. Masa negara kalah mau diatur sama mereka? Di mana wibawa dan harga diri sampai berani mengobok-ngobok kedaulatan yang diperjuangkan para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan ini? Yang gini aja bebas berkeliaran, dibilang tidak ada kebebasan di rezim ini. Justru mereka memanfaatkan mahasiswa. Mahasiswa juga mungkin udah banyak yang terpapar. Ya memang, apalagi mau mengganti sistem ini ya di zaman dulu, di zaman Orba lah. Pasti sudah hilang kemungkinannya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Advokat Muslim Ahmad Kosinudin dan sejumlah pemuka agama mendatangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD. Kedatangan mereka untuk membicarakan konsep khilafah. Hal ini terekam dalam sebuah yang diunggah oleh akun Twitter Rafista STB, sebagaimana dilihat populis.id pada Rabu 20 April 2022. Netizen ini tidak menjelaskan secara terperinci mengenai waktu dan tanggal pengambilan video tersebut. Koalisi Pembela Aktivis dan Ulama beserta sejumlah ulama mendatangi Kemenko Polhukam untuk protes keras soal haram negara ala Nabi, kata netizen Rafista STB dalam keterangan unggahan video tersebut. Sementara itu, dalam potongan video yang diunggah, Ahmad Kosinudin yang didampingi sejumlah pria bersorban dengan lantang mengatakan, tidak ada yang salah dengan konsep khilafah. Dia mengatakan, dia dan rekan-rekannya ingin menyampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD tentang urgensi menerapkan konsep ini di Indonesia. Khilafah adalah ajaran Islam. Karena itu, kami datang untuk menjelaskan bagaimana urgensi khilafah, bagaimana khilafah menurut dalil-dalil, ujar Ahmad Kosinudin. Selain itu, Ahmad juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka menerima aspirasi khilafah dari umat Islam di tanah air untuk disampaikan ke Mahfud MD. Kami sangat terbuka, saya sebagai advokat sarjana hukum, untuk memfasilitasi kalangan umat Islam yang memiliki aspirasi khilafah untuk bertemu dengan Bapak Menko Polhukam Mahfud MD, tuturnya. Bahkan, kalau diperkenankan dan bisa difasilitasi, lebih baik lagi Pak Mahfud selaku Menko Polhukam mengumpulkan jajaran terkait, sekalian diundang Pak Kapolri, Kejagung, Kemendagri, Menkominfo agar substansi tentang khilafah ajaran yang agung ini bisa tuntas-tuntasnya. Diketahui, perihal proposal khilafah sebagai alternatif sistem, sastrawan politik Ahmad Kosinudin menilai tawaran proposal Agung Wisnu Wardana lebih jujur ketimbang tawaran diskursus khilafah dari politisi Demokrat dan Golkar.
proposal khilafah yang ditawarkan oleh Bung Agung Wisnuwardana berangkat dari kepahaman atas realitas masalah yang menderita negeri ini. Agung lebih jujur menawarkan khilafah sebagai alternatif sistem ketimbang politisi Demokrat dan Golkar yang menawarkan diskursus khilafah hanya karena kesalahan kepada Presiden Jokowi yang menyetujui wacana penundaan pemilu, tuturnya kepada Tinta Media pada Kamis 10 Maret 2022. Ahmad mengungkapkan, tak hanya Agung yang mengajukan usulan pergantian sistem. Di tengah gempitanya usulan penundaan pemilihan umum pemilu 2024, politisi Golkar Andi Sinulingga dan politisi Demokrat Syahrial Nasution, keduanya sama-sama mengusulkan pergantian sistem pemerintahan menjadi khilafah dengan argumen berbeda. Namun, sama-sama mendapat Presiden Jokowi sebagai khilafahnya. Andi mengusulkan agar amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk mengganti sistem pemerintahan menjadi sistem kekhilafahan Indonesia dengan Jokowi sebagai sultan atau khalifah pertamanya. Setelah sebelumnya, politisi Demokrat Syahrial Nasution juga menyampaikan usulan senada pada saat mengkritik penjelasan Presiden perihal penundaan pemilu bagian dari demokrasi, bebernya. Meski berbeda argumentasi, keduanya sama-sama mengusulkan sistem khilafah dan mendapuk Presiden Jokowi sebagai khilafahnya, ungkapnya. Namun, di antara usulan khilafah yang disampaikan, menurut Ahmad, hanya usulan Agunglah yang lebih konkret dan tidak sekedar usulan. Pada saat aktivis 98 ini mengkritik beberapa kebijakan rezim turunan ideologi kapitalisme sekuler, Agung juga menawarkan solusi sistem khilafah. Sebenarnya, usulan khilafah yang lebih konkret adalah ada apa yang pernah disampaikan oleh Agung Wisnuwardana, ucapnya. Karena menurut Ahmad, selama ini solusi yang ditawarkan sejumlah kalangan hanya solusi tambal sulam dari sistem rusak kapitalisme. Ada pula yang hanya sibuk menawarkan sosok tanpa memiliki ide tentang bagaimana menata masa depan bangsa Indonesia, ungkapnya. Ahmad beranggapan tawaran Agung itu demi tercapainya Indonesia yang barokah, untuk Indonesia yang lebih ramah, untuk cinta yang mendalam pada tanah air. Bahkan Bung Agung juga menawarkan kepada Presiden Joko Widodo jika memiliki keberanian untuk mengambil proposal ini, ucap Ahmad. Diketahui, pada waktu itu Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya partai di luar koalisi pemerintah yang menolak pengesahan RUU Ibu Kota Negara IKN baru menjadi undang-undang. Penolakan PKS terhadap RUU IKN disampaikan dalam rapat di tingkat panitia kerja panja RUU IKN yang digelar pada Senin hingga Selasa dini hari 18 Januari 2022. Menurut anggota fraksi PKS Surya Dharma Jaya Purnama, pembahasan RUU IKN terkesan otoriter. Sebab dalam pembahasan rapat antara pemerintah dan DPR RI sama sekali tidak menerima usulan dan tidak melibatkan DPRD. Fraksi PKS jelas menolak konsep ini. Ini nantinya akan melahirkan otoriter di ibu kota negara baru, kata Suryadi kepada wartawan. Suryadi juga menilai pembahasan RUU Ibu Kota Negara Baru itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tidak hanya itu, ini juga bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ucapnya. Karena itu, anak buah Ahmad Syaiqo itu meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan konsep IKN yang diusulkan ke DPR. Menanggapi hal tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar mengkritisi penolakan PKS tersebut. Bahkan, Denny Siregar berseloroh jika nama dari IKN baru itu bernama khilafah, mungkin PKS akan menyukainya. Ibu kota baru jangan dinamai Nusantara. Kasih nama khilafah pasti PKS suka, tulis Denny Siregar, dikutip dari halaman Twitter pribadinya pada Selasa 18 Januari 2022 yang lalu.